Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mal walidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wassallam wa radiyallahu ala ashabi Rasulillah ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Waktu yang beberapa menit ini ya biasanya kita berikan jam 9 dulu deh. Ya kurang sedikit lah supaya pas habis nang keselamatan berikan jam 9. Ceramah ini ulun tujukan, ulun nasihatkan, ulun untuk diri ulun pribadi yang banyak masih kekurangan tentang perintah-perintah Allah dan juga kepada keluarga ulun, jiran tetangga, baik laki-laki maupun perempuan. Mudah-mudahan malam ini kita di tempat yang mulia ini mendapatkan berlimpahkan rahmat dan berkah dari Allah karena kita melaksanakan ibadah di malam yang penuh berkah, yaitu malam bulan puasa 10 terakhir. Ulun sedikit membedah yang ulun ingat tentang surat Wal Asr tadi. Wal Asr maknanya adalah kata Allah pada bahasanya, demi masa aku bersumpah. Jadi ini Allah yang bersumpah kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Demi masa, demi waktu. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita ini manusia adalah semuanya orang yang merugi atau orang yang celaka. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, percaya. Melalui apa? Wa amilus shalih, beramal kebaikan. Caranya adalah wa tawassaw bil haqq, menyampaikan tentang kebenaran dengan cara wa tawassaw bis sabr, bersabar dan dengan penuh hikmah. Allah telah tempatkan diri kita ini mulai dari dunia sampai akhirat. Keselamatan hidup, kebahagiaan hidup, kebaikan hidup dan segalanya tentang diri kita ini, tentang Allah bersumpah tadi adalah Allah letakkan pada amal agama yang sempurna. Semakin jauh, semakin dalam, semakin sempurna amal agama yang kita laksanakan selama hidup, maka setinggi itu pula, sebanyak itu pula, sejauh itu pula kebahagiaan yang akan kita capai. Kalau anak-anaknya bapak yang buat SMA inilah amun merasa tuh bahwa bahagia itu dia pasti ya kalau orang punya kekuasaan. Bahagia itu terletak pada kekuasaan. Bila itu yang kita tempatkan, maka kita kembali kepada sejarah masa lampau. Yaitu contohnya adalah Fir'aun. Fir'aun itu adalah raja sekaligus Tuhan. Apapun yang dia katakan pasti terjadi. Namun karena Fir'aun tidak amalkan agama secara sempurna, maka Fir'aun mati terlaknat, ditenggelamkan di laut merah. Kedua, kalau kebahagiaan itu
Allah letakkan pada jabatan, maka di Quran itu dikatakan adalah orang yang paling bahagia adalah Haman, perdana menterinya Fir'aun. Jadi jabatan itu ternyata bukan Allah meletakkan pada kebahagiaan. Haman pun karena tidak amalkan nilai agama secara sempurna, maka Haman juga ditenggelamkan di dalam tanah. Sewaktu juga salah seorang yang paling kaya, siapa itu paling kaya? Ngelawan paling kaya di dunia siapa? Yang namanya adalah Qarun. Qarun itu adalah sepanjang sejarah umat manusia yang paling sugih. Jadi kalau ini ada hubungan apa? Apa Pak Amin nang 10 naga atau kornya apa ini apa? Apa bahasa ini apa? Hubungan apa namanya? Bahasanya itu orang ini nah, pengambilnya buat kelompok apa gitu nah, oligarki. Ternyata ada peninggian lawan Haman, lawan Qarun. Karena Qarun itu kan punya kekayaan sampai kunci-kunci lemarinya aja diangkut oleh 7 ekor onta. Kalau bayangkan nih, kita ada serinting kunci lemari, kunci lawang, kunci dapur. Nah ini kunci HP-nya aja sampai diangkut oleh 7 ekor unta. Berarti maka wajarlah bila orang ada tetamu harta di dalam tanah, itu adalah harta karun. Karena waktu di dalam Allah itu adalah karun bersama pribadi adalah dimusnahkan ke dalam tanah. Nah sekarang siapa contoh dalam Quran itu orang yang bahagia? Yaitu adalah Nabi, jelas ya, yaitu para sahabat-sahabat Nabi yang mereka itu mengamalkan amal agama secara sempurna. Di Quran itu dikatakan kurang lebih adalah Allah reda kepada mereka dan mereka juga reda kepada Allah. Jadi mereka itu diviralkan di Quran itu. Nah 10 sahabat itu bujur-bujur mengikuti sunnah Nabi. Nah mudah-mudahan ulun lawan pihak sabaratan makin banyak mengamalkan amal agama dan meningkatkan mutu dan kualitasnya. Karena Allah tadi berkata bahwa wal asr demi masa illal ladzina amanu illal ladzina wal asr innal insana lafi khusr. Nah sesungguhnya kita berarti merugi berarti kita sebenarnya kecuali nah kada rugi baik dunia maupun akhirat adalah orang yang beramal saleh. Itu saja kultum yang perlu dapat sampaikan. Mudahan ada manfaatnya buat diri ulun untuk menambah iman dan biar berataan, dan juga bagi diri ulun nih nang masih anu nang suka beramal agama di langgar ini yang sambil dilajari Pak Amin. Nah ini kami matian bukan pian pulang ini manuhaikan di sini ya kalau. Nah mudah-mudahan ada berkahnya bagi ulun dan ada kebaikannya buat pian berataan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilafan kekurangan, dan ulun sudah ini mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.